Nah, jeng 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 jeng. Oke, selamat datang di channel Sehati Tech Review dan hari ini kita tuh akan coba unboxing barang yang lumayan fresh banget gitu dari segi kamera gitu. Ya, ini dia barangnya. Oh, ini ada memorinya, Pak. Bentar. Ini dia adalah Fujifilm X-A7. Nah, X-A7 ini tuh di launching kemarin, kalau nggak salah tanggal 24 September gitu. Dan sekarang kita akan coba unboxing barangnya, udah ada di sini nih. Oh iya, ini tuh dapat bundlingan dari Fujifilmnya. Memori SanDisk 32 GB kelas 10 dan ini lumayan banget, bisa buat foto-foto dan video. Oke, singkiran dulu. Ya, ini kita buka plastiknya. Oh. Oke. Nah, bisa kita lihat dari boxnya bisa kita lihat dari boxnya itu tuh Fujifilm tuh selalu mendesain boxnya tuh minimalis banget gitu dengan warna hitam atau black gitu. Di atasnya juga tuh cuman ada tulisan Fujifilm mereknya. Nah, yang di depan tuh baru ada tipenya X-A7. Di sini X. Ini apa? Ini apa ini? Nah, kita tuh dapat warna dark silver. Ini apa? Bahasa Argent Font C. Dan ini kayaknya lensanya ini, warna black atau noir. Oke, kita langsung buka aja. Apa isinya di dalam? Ya tentu saja kameranya dong. Kok deg-degan? Aduh, baru pertama kali unboxing. Tada. Nah, di sini tuh ada kitab-kitab dan kartu garansi. Ya, kita singkirkan dulu. Dan yang pasti tuh kita dapat tali strap dari Fujifilm. Oh iya, kemarin juga kita tuh sempat unboxing X-A7 yang warnanya tuh camel, warna unta. Dan si strapnya juga sama warna kayak gini, jadi ya. Terus kita buka lagi dalamnya. Ini dusnya, Pak. Nah, ini dia barang-barangnya. Nah, di sini tuh ada lensa kit 1545. Ini masih dipastikan guys. Ada. Oke, simpan dulu di sini. Terus ada kita tuh dapat kabel USB Type C. Ya bener banget, kamera X-A7 ini tuh udah pakai port Type C. Udah kayak smartphone aja gitu. Kita simpan juga di sini. Dan ini unitnya, yang pasti adalah unitnya. Warna silver. Warna apa tadi? Warna dark silver. Ini keren banget sih. Simpan di sini. Kita juga coba lihat isinya di dalam apa ada lagi. Oh, ini baterai. Baterainya tuh, oh iya, ini baterainya sama semua, sama kayak XA5 sama XC100. Simpan di sini. Dan oh iya, wah, ini nih yang ternyata Fuji mendengarkan keluhan konsumennya gitu. Yang susah nyari jack audio, adapter jack audio 2,5 ke 3,5 mm tuh susah banget gitu. Nggak banget sih, cuman ya aku males nyarinya aja gitu. Dan Fuji tuh ngasih adapternya ini secara gratis. Jadi include di dalam paket penjualannya. Oke, kita singkirkan dulu semuanya, guys. Kita ke bawah kan. Oke, kita buka satu-satu, guys. Ini udah dibuka, singkirkan saja gitu. Ini baterainya. Simpan di sini.
Type C jangan deh, USB Type C ya. Kelihatan nggak terfokusnya. Nah ini tuh USB Type C. Ini lensanya, coba kita buka ya. Nah ini ya, kita tuh dapat bonus dari Fujifilm itu, silika gel. Ya, ini lumayan banget buat lensa biar gak jamuran gitu. Dan yang pasti ini lensanya. Si lensanya itu focal lensnya tuh 15-45 dengan motor. Jadi ini pakai motor sama kayak XA berapa ya? XA20 juga XT100 yang biasa kita pakai yang ini nih. Itu sama banget lensanya. Kita coba buka. Ini sama banget. Jadi emang seri entry level dari seri XA dari Fujifilm itu tuh emang sama banget gitu. Dan perlu kalian tahu ini nih, build quality dari lensa seri XA sama XT100 tuh sama, dan build quality-nya tuh ya seri entry level lah, jangan ngarep lebih gitu. Bahannya tuh terbuat dari plastik, tapi si lensanya itu tuh sudah mendukung OIS atau optical image stabilization gitu. Tapi ya lumayan lah, kita coba nanti lihat hasilnya. Nah yang kedua tuh kalian perlu perhatikan baterainya juga. Baterainya juga tuh sama banget sama seri XA yang lain. Jadi kalian tuh gak perlu takut beli third party atau yang mau investasi di baterai gitu. Jadi gak perlu takut, karena Fujifilm dari seri XA itu tuh sama banget, satu tipe gitu. Cuman ya 1260 mAh ya, itu tergantung pemakaian sih. Oke. Terus ini dia unitnya. Kita kletek guys. Ini buka segel. Maafkan ya, ini buka segel. Aduh. Ini suaranya. Nah. Kita jeng. Ini masih susah aja, masih nempel. Susah banget. Nah, ini dia barangnya. Dan first impresi saya terhadap barang ini tuh, terhadap kamera ini tuh ya emang kerasa entry level gitu. Ya, di bagian atasnya juga tuh ini masih kerasa banget, soalnya ini plastik. Itu plastik. Di depannya tuh ada huruf, ada tipenya XA7. Dan ini mountingnya tuh sama, pakai mounting Fuji X-Mount. Oh ya, sensornya tuh adalah sensor APS-C 24 megapiksel dengan CMOS sensor. Jadi bukan X-Tran. Ya, kalau seri XA ya bukan X-Tran gitu, CMOS sensor biasa gitu. Itu sayang banget ya. Ya karena seri XA gitu. Ya udahlah, jangan dibahas gitu. Ini sensornya. Jadi si sensor di bodinya itu belum ada IBIS atau in body image stabilization. Jadi belum ada. Yang ada cuman di lensanya aja. Coba kita pasang guys, biar kelihatan gantengnya gitu. Bentar, ini susah banget dong. Nah, jelas nggak ya? Kelihatan nggak? Ada OIS-nya di sini tuh, gerak-gerak si optikalnya. Terus kita coba langsung masukkan, dan ini yang paling gue suka. Ada suaranya, kedengaran atau enggak gitu ya? Tok tok tok. Kok. Ini kerasa kamera baru gitu. Kalau misalkan udah gini nih, jujur aja gue, ini XA apa? Ini XA apa seri high end gitu ya? Soalnya emang kayak proper banget gitu.
dari segi hand gripnya nih, ini lumayan lah untuk seri XA ini ada perubahannya gitu. Untuk dari segi desain sih, dari banding dari XA5 tuh cuman beberapa lah yang dirubahnya gitu. Ini juga masih bentuknya masih kayak XA5, tapi ini gripnya emang enak banget. Oke, kita bahas apa aja yang ada di kamera ini gitu. Pertama ada di tombol power. Tombol powernya tuh pindah ke bawah dari sini yang biasanya dicekrek-cekrek. Ini pindah ke bawah yang tinggal dipijit aja gitu. Apa baterai? Belum dipasang guys, baterainya guys. Cakep. Oke. Nah, biasanya di sini nih tombol powernya, dan sekarang pindah ke sini tinggal pencet aja. Nah, ini ada lensanya, jadi menggunakan motor gitu. Menggunakan motor. Oke, kita matiin lagi. Coba. Nah, di sebelah sini tuh ada dedicated dial. Ini kalau nggak salah fungsinya tuh buat exposure compensation. Ini juga sama yang ini nih, berputar. Dial wheelnya buat exposure compensation, tapi kalau yang ini tuh buat di mode manual aja. Kalau misalkan di mode superior auto itu nggak ada. Nah, di sini tuh ada dial mode. Ada superior auto, terus manual, atau shutter speed priority, ada night mode, terus mode sport. Oke. Sebelah sini ada hot shoe. Jadi ini ada hot shoe ya. Jadi ini buat nyimpan mic itu bisa banget. Tapi nggak ada EVF gitu. Kalau di XC100 itu ada. Ya, seri XA emang nggak ada. Sebelah sini tuh ada flash pop out. Kita coba ini nih di sini buat tombol. Wih, gila. Kita coba dari atas coba. Cekrek. Ganteng, kelihatan gantengnya, mantap. Oke, nah ini yang paling saya lirik dari tadi itu adalah jack audionya. Jadi ini bisa pakai mic, hot shoe terus sambungin ke sini. Ya bener banget, audio jacknya itu tuh berukuran 2,5 mm. Dan ya tadi kan sudah dikasih ya si adapternya, jadi kalian gak perlu cari-cari lagi adapternya gitu. Tapi ya resiko buat kekorupan data audio tuh masih ada lah gitu. Di sebelah sini tuh ada tombol media. Ini buat lihat foto atau video yang udah kita jetrek. Terus sebelah sini tuh ada logonya, tuh ada logo sampah sama tulisan drive. Coba kita lihat nanti bahas. Yang pasti ini buat nge-delete media gitu. Nah, perubahan yang paling mayor adalah ada di layar dan tombolnya. Ini kita coba bahas layar. Layarnya sendiri tuh berukuran 3,5 inci. Coba nyalakan ya. Berukuran 3,5 inci dengan 20 juta dot pixel. Dan rasionya itu ini nih yang paling apa ya? Jarang gitu saya lihat dari kamera. Layarnya tuh rasio layarnya tuh 19 banding 6. Bener ya? 19 banding 6. Jadi ya ini kalian bisa lihat panjang banget gitu. Panjang banget. Udah kayak rasio ya itulah. Nah, kita coba bahas ininya. Yang semulanya di XA5 dan XC100 tuh ada tombol. Dan ini yang saya suka banget, dirubah menjadi analog. Ya, di bawahnya ada menu, terus oke dan back display. Ya, gitulah. Oh ya, lupa di sebelah sini tuh ada port juga. Port ini tuh adalah port USB Type-C dan HDMI. Jadi ini udah USB Type-C ya, kabelnya juga ada di sana tadi. Ya, mini HDMI. Terus dari segi perekamannya, XA7 ini tuh bisa merekam sampai 4K di 30 fps. Gak kayak XC100 itu yang 4K-nya ya bisa dibilang payah gitu. Bisa dibilang payah ya, cuma bisa ngerekam bisa ngerekam 4K di 15 fps aja. Jadi ya buat kita tuh juga gak kepake gitu kalau misalkan buat dipakai serius.
Tuh cuma selingan aja ya. Nah ini yang kalau sebelumnya tuh di XA5 tuh flipnya itu cuman ke atas. Ini tuh ke pinggir kayak XC100, cuman bisa diputar berapa derajat? 360 derajat guys. Nah ini tuh ini enak banget gitu. Nah ini dia Aprinda, yang namanya Aprinda dan Adul. Mereka sedang memonitoring preview di kamera ini gitu. Nah yang paling itu tuh bisa melindungi LCD kamera kita gitu. Jadi lebih awet gitu entarnya gitu. Nah, buat dibawa traveling ini enak banget gitu. Ini bisa disebut kamera compact. Kita bahas UI-nya. Oke, kita bahas UI-nya. Dan ini dalam mode superior auto ya. Nah, kita klik dan ini menurut saya UI-nya tuh baru banget gitu. Ini udah diupdate gitu, dan dari seri XT yang kemarin, dari seri XA yang kemarin juga itu beda banget. Jadi ini udah versi software terbarunya. Kita coba lihat di sini ada portrait enhancer, ya itulah. Terus ada exposure compensation yang bisa diatur di layar. Ya, terus ada deep control, blur, terus atau enggaknya juga. Terus kalau misalkan dikebawahkan itu adalah auto. Terus ini adalah rasio layarnya yang bisa kita rubah. Dari 16:9, dari 1:1, 4:3, 3:2, dan balik lagi. Oh iya, tadi sorry. 16:9 ternyata rasio layarnya itu, guys. Ternyata tadi salah, guys. Tadi aku salah ngetik kayaknya. Nah itu, ini ada autofocusnya. Coba kita pindah ke mode manual. Ya, jika mode manual tuh si tampilan UI-nya tuh berbeda lagi. Nah, tampilan UI-nya tuh berbeda lagi. Ini ada, oh iya, ini tadi quick. Yang semulanya tuh tombol Q itu ada di sini. Tombol quick. Tombol Q itu ada di sini. Dan sekarang tuh dipindah ke layar. Ya, ini sebuah ya bagus juga. Terus ada mode A, touch focus. Ada film simulasi, dan ini nggak bakal hilang dari Fujifilm ya, karena itu adalah khasnya dari Fujifilm. Ada standar, Velvia, Vivid, jadi classic chrome, ProNeg high, ProNeg monochrome, terus ada yang banyak lagi. Dan yang berbedanya adalah kita tuh bisa langsung lihat perubahannya di layarnya langsung. Kalau misalkan ini kan standar, terus ini monokrom. Bisa di sebelah sini tuh ada perbandingannya, efeknya monokrom. Kita bisa lihat perbandingannya secara live. Wah ini udah keren. Kenapa gitu? Saya berharap di XC100 dan XA5 juga diupdate gitu. Tapi kalau misalkan ini diupdate ya mereka nggak bakal beli XA7 gitu. Mereka pasti bakal belinya XC100 gitu. Atau XA5 yang dulu gitu. Ya, balik lagi dong. Terus ada ini apa? Oh, ini white balance. Terus ada fokus mode fokusnya. Ya. Kalian bisa lihat di layarnya itu tuh menunya itu tuh berubah dari, jadi ada update gitu, ada perubahan UI. Dan seri XA7 aja yang pertama baru saya lihat UI-nya tuh gini. Ini IQ, image quality setting. Ada fokus, setting, video. Nah, perekamannya tuh bisa sampai 4K di 30 fps. Kelihatan nggak enggak? 30 fps. Oke, kita pilih itu, dan high speed video itu buat slow motion hingga 1,6 kali. Ya. Kita coba. Oh, sekarang udah bisa fokus. Udah bisa touchscreen di menunya, guys. Ini udah keren banget gitu. Jadi benar-benar Fuji tuh mendengarkan keluhan dari konsumennya gitu. Ini merek yang saya suka gitu. HDMI output, ISO-nya. Kita coba lihat ISO-nya tuh bisa sampai berapa. Buat yang video ya. Di 6400 itu paling tinggi untuk video kalau nggak salah ya. Soalnya kalau nggak salah tuh beda banget.
buat yang di foto sama yang di video. Ini ada auto 3. Nah, hingga 51.200 ISO-nya. Nah, udahlah, ini low lag juga udah bagus. Fotometri. Oh ya, yang jadi pertanyaan saya dari tadi tuh kemana gitu tombol record video? Kalau di Exynos 100 tuh ada di sini nih. Ada di depan. Ada di sini. Di sini tuh nggak ada gitu. Nah, ada di depan biasanya. Cuma ini di mana coba? Kalian bisa cari tombol recordnya itu tuh ada di drive dan paling bawah, dan ini masuk ke mode video atau movie. Nah, jadi seperti itu. Ini kita bisa rubah shutter speed, dan ini berfungsi sebagai ini bukaan kamera. Di paling besar tuh di f3,5 bukaannya. Terus ini mau ngatur ini gimana ya? Udah ntar aja. Sekarang bisa disentuh nih, enak jadi. Ya mungkin cuma segitu saja ya. Bukan pembahasan tapi unboxing XA7 kali ini, dan mungkin pembahasan lebih lengkapnya tuh ada di video review nanti, dan kita akan coba buat kalau kita sempat gitu. Wih, sibuk gitu Pak. Mungkin coba segitu saja. Buat kalian yang berminat untuk beli XA7 ini, kalian bisa klik di link deskripsi di bawah. Kalian bisa pilih toko onlinenya, Tokopedia, terus Shopee, banyak lah di situ. Atau kalian bisa datang ke toko fisiknya langsung, yang alamat juga kita akan tulis di bawah. Mungkin cuma segitu saja. Gue Iskan, and see you in the next video. Bye.